Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama pada kesempatan kali ini. Kita bisa duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sebatas hadir di kajian, namun bisa ketika kita ingin berkunjung ke seseorang lalu ia persilahkan kita masuk ke rumahnya, itu kan bukan berarti atau pesannya bukan hanya sebatas kita menghabiskan waktu untuk berkunjung, namun itu berarti kita diterima oleh dia. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan izin dan kesempatan untuk kita bisa berada di rumahnya, lalu Allah berikan taufik kepada hati kita dan keikhlasan kita. Ini bukan hanya sekedar hadir di kajian, tapi ini yang disabdakan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat orang ini paham dan mengamalkan agamanya. Ini adalah pesan bahwa Allah inginkan kebaikan untuk diri kita. Kehadiran kita di majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah adalah sebuah pesan tentang harapan, pesan tentang kebaikan, pesan tentang masa depan. Makanya kan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW punya salah satu karakter, yaitu optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Aku tuh kagum dengan optimisme, karena hadir di kajian adalah sebuah harapan, dan orang kalau dia berikan harapan maka dia akan optimis. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah ujian, mereka tidak pernah kehilangan optimisme mereka. Dan tentu saja sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, Rasulullah SAW, sosok yang paling diuji, sosok yang paling berat ujiannya. Beliau tidak pernah kehilangan optimisme, beliau tidak pernah kehilangan harapan.
Karena yang akan Allah berikan ketika kita belajar bukan hanya pengetahuan, tapi juga harapan. Dan harapan itu mahal dalam hidup, khususnya ketika kondisi kita tidak stabil, kondisi kita sedang tidak kondusif, ada turbulensi kehidupan, maka harapan akan semakin berarti. Dan dijelaskan oleh para ulama, ini bukan hanya tentang harapan, tapi ini tentang kelezatan. Ini tentang kelezatan. Jadi yang kita incar, hadirin sekalian, ketika kita hadir di majelis, kita mendengar dan mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita salat berjamaah bersama, kita bukan hanya mengincar wawasan, tapi kita juga mengincar kelezatan. Karena iman adalah sebuah kenikmatan dan memiliki kelezatan. Dan itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa inna lil imani farhah wa halawatan wa ladzatan fil qalbi faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuh. Sesungguhnya iman itu memiliki kegembiraan, iman itu memiliki rasa manis, iman itu memiliki kelezatan, dan itu semua terletak di dalam hati. Barang siapa yang tidak mendapatkan itu semua, maka dia baru saja kehilangan iman, atau ada tapi imannya sangat kurang. Jadi Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa iman itu memiliki kegembiraan. Iman itu memiliki kegembiraan. Iman itu memiliki rasa manis. Iman itu memiliki kelezatan. Nah, barang siapa yang nggak merasakan itu atau belum pernah merasakan itu, sejatinya dia kehilangan iman atau imannya tuh masih rendah. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97 ketika Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, apa yang akan dia dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Kami akan berikan dia kelezatan iman di dalam hatinya, sehingga dia hidup tuh bahagia. Walanajziyannahum, lalu kami akan berikan ganjaran ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih dari apa yang mereka lakukan. Jadi Allah tuh kasih ganjaran selalu lebih dari effort kita. Itu udah kaidah. Makanya kan kita tahu dari kecil bahwa satu amal soleh diganjar berapa kali lipat? 10 kan. Dan itu minimum ila sab'i mi'ati dhi'af, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jadi hadirin Allah muliakan, bahwa iman itu punya kelezatan, iman itu punya kenikmatan. Yang barang siapa nggak mendapatkan, maka segera evaluasi dirinya, karena pasti ada. Ketika kita belum merasakan, bukan berarti itu nggak ada, gitu. Bukan
berarti itu nggak ada. Itu ada, cuman kita belum pernah ngerasain aja. Maka marilah kita evaluasi diri. Marilah kita muhasabah dan lain sebagainya. Dan rasa manis ini itu bisa memudar dan bahkan bisa hilang dengan kemaksiatan. Semakin berat kemaksiatannya, itu menghilangkan kelezatan iman. Dan rasa manis ini akan bertambah dengan ketaatan, amal soleh, dan bertambahnya iman. Jadi ini yang harus kita. Jadi maksiat itu salah satu dampaknya itu menghilangkan kelezatan iman, menghilangkan kelezatan iman. Orang tuh hidup tuh hambar, hadirin. Hidup tuh nyesek, itu masalah maksiat. Sebaliknya, orang kalau punya iman, hidup itu indah dan penuh warna, walaupun kita nggak punya duit pada saat itu. Walaupun kita lagi banyak masalah pada saat itu. Tadi ini cocok banget dengan antum, hadirin. Karena lihat muka-muka antum ini muka-muka banyak masalah. Oh iya. Ada yang tersinggung? Pintu keluarnya ada di sana. Loh iyalah. Muka kita ini semua, termasuk saya ini muka banyak masalah semua. Karena hidup itu adalah masalah. Hidup itu isinya itu masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Dikasih masalah memang kita. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya Al-Hafidh Ibnu Rajab pernah menyampaikan, hadirin sekalian, fa innal imana huwa ghidha'ul qulubi wa quwwatuha. Sesungguhnya iman itu adalah nutrisi bagi hati dan kekuatan hati itu sendiri. Kama anna at-ta'ama wa syaraba ghidha'ul abdani wa quwwatuha. Sebagaimana makanan dan minuman adalah nutrisi dan gizi bagi badan dan kekuatan badan itu sendiri. Jadi itu poinnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa fakadzalikal qalbu innama yajidu halawatal iman min asqamihi wa afatihi. Sesungguhnya begitu juga dengan hati, ia hanya mendapatkan manisnya iman dari rasa sakit dan kendala-kendalanya. Fa idza salima min maradil ahwa'il mudillati wa syahawatil muharramati wajada halawatal iman hina idzin. Jadi hati itu baru mendapatkan manisnya iman jika hati itu selamat dari penyakit hawa nafsu yang menyesatkan dan syahwat yang diharamkan. Baru pada saat itu dia akan merasakan manisnya iman. Wa mata marida wa saqam lam yajid halawatal iman. Dan setiap saat ketika dia sakit, dia bermaksiat, dia mengerjakan maksiat yang berhubungan dengan nafsu yang terlarang atau pemikiran yang menyimpang, maka dia nggak akan dapat manisnya iman.
Makanya kata Ibnu Rajab dan para ulama, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, dia dalam kondisi beriman. Gitu. Hadis ini secara umum bukan mengkafirkan orang berzina selama dia tidak meyakini kehalalan zina. Namun keterangan para ulama, li'annahu law kamul imanuhu lawajada halawatal iman. Kalau imannya sempurna, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi yang salah satu makna dari hadis ini bisa dimengerti nggak sih ini hadirin? Jadi ada hadis Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadis surat Bukhari. Tidaklah ada seorang pezina yang berzina pada saat dia berzina, dia dalam kondisi beriman, gitu. Jadi kata Nabi SAW, ketika berzina dia tidak dalam kondisi beriman. Salah satu makna hadis ini adalah maksudnya dia tidak akan mendapatkan manisnya iman, nggak akan dapat ya. Dan ini dijadikan kaidah para ulama. Setiap kita tenggelam dalam syahwat, gak akan dapat manisnya iman. Syahwat yang haram ya, gak akan. Dan itu dampak maksiat yang dilupakan banyak orang. Dan ini dampak maksiat yang lebih parah daripada sakit secara fisik. Ada banyak orang takut mengerjakan maksiat itu karena bisa terkena penyakit fisik. Terus manusia dengan segala kepintarannya kan berusaha mencari jalan, gitu loh. Makanya misalnya zina atau free sex pakai pencegah dan lain sebagainya. Mungkin efektif. Atau kalau nggak efektif, ke depan mungkin efektif dengan teknologi. Tapi dampak yang satu ini tidak akan bisa dilawan dengan teknologi. Begitu Anda jatuh kepada maksiat, apalagi dosa besar, Anda kehilangan manisnya iman. Anda nggak akan pernah khusyuk ketika sholat. Anda nggak akan bisa bergetar ketika baca Quran. Anda nggak akan bisa menikmati zikir pagi dan petang Anda, kalaupun Anda berzikir. Kalau Anda ikut kajian, formalitas. Kalau Anda ikut kajian, ngobrol. Kalau nyimak, maklumat. Gitu. Kalaupun serius, keluar dari pintu masjid hanya bawa data dan maklumat, tapi nggak mendapatkan kelezatan iman. Enggak. Gitu. Nah kalau kita kajian keluar nggak merasakan manisnya iman, segera introspeksi maksiat apa yang kita lakukan pada pekan ini misalnya. Nggak mungkin. Ilmu itu tuh nambah iman, otomatis nambah kelezatan iman. Nah, yang merusak itu adalah kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Makanya dulu itu para ulama itu menikmati kan, menikmati ilmu, menikmati belajar, menikmati majelis. Sebagian ulama mengatakan para ulama dulu ketika mengkaji ayat atau mengkaji hadis itu kan sampai merinding, gitu loh. Hatinya bergetar, dan itu kan Allah yang berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu jika diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, imannya bertambah. Itu orang beriman. Dan di mana kita bisa dapatkan konteks ayat ini? Di kajian. Karena di kajian kita diingatkan tentang Allah, dan di kajian ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kita.
Gimana kita bisa dapat di sholat berjamaah misalnya, khususnya maghrib, isya, subuh, karena maghrib, isya, subuh ayat-ayat Allah dibacakan ketika kita makmum gitu. Orang-orang beriman itu bukan hanya menambah wawasan, tapi menambah iman dan menambah kelezatan, semakin yakin dengan Allah. Nah, ini menjadi PR kita semua, hadirin. Sudahkah kajian yang kita jalankan itu membuat kita pulang membawa manisnya iman? Gitu. Atau kita hanya membawa wawasan? Itu kalau nyimak, ada banyak nggak nyimak juga. Tadi datang ke kajian, Mas Bro, datang loh, nggak pernah absen. Tadi pembahasan tentang apa? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lu denger sendiri deh. Kan udah blank, udah bingung deh. Gimana kita mau bertahan? Gimana kita mau istiqomah kalau gaya kita demikian? Nggak bisa. Nah, kalau itu yang terjadi, evaluasi maksiat kita. Ya, ada maksiat apa saya di pekan ini? Kenapa udah ke rumah Allah, udah dengar ayat Allah, tapi nggak ada perubahan dalam hati saya? Pasti ada maksiat. Pasti ada syahwat yang haram, yang saya turuti, yang saya ikuti. Nggak mungkin enggak. Ini keterangan para ulama. Begitu kita melakukan dosa, apalagi dosa besar, hilang manisnya iman tuh hilang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina itu berzina pada saat dia berzina, dia dalam kondisi mukmin, dia merasakan manisnya iman. Nggak mungkin. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Makanya pentingnya lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa niat kita datang ke kajian? Lalu apa keinginan kita? Dan ingat, hadirin, nama lain dari ilmu itu zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Apa tafsir ahli zikir di sini? Ahli ilmu. Dan ini di ayat ini digunakan dalam ilmu ushul fikih ketika bahas bab ijtihad dan bab fatwa. Jadi ahli ilmu dinamakan ahli zikir. Dan ketika kita bicara tentang zikir, ingat surat Ar-Ra'd 28, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati tenang, hadirin. Hati tenang. Jadi ilmu itu memberikan ketenangan, memberikan kelezatan, memiliki rasa manis, membuat kita tuh tenggelam dalam keindahannya. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya ilmu itu menjadi motor agar kita berubah dan memperbaiki kehidupan kita. Itu poin. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pondok, hadirin sekalian, yang ustadznya hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau, itu tidak pada saat itu ya, pada saat beliau cerita tidak saklek tentang masalah handphone buat para santri, dan itu unik gitu. Saya tanya, kenapa nggak dilarang? Bukankah itu masalah di banyak sekolah atau banyak pondok? Kata beliau apa? Kata beliau, kalau Allah kasih taufik kepada kita, kepada anak-anak
anak-anak itu dan kepada kita untuk menanamkan dan menyuguhkan keindahan ilmu, maka kita nggak perlu larang lagi, karena tabiat manusia itu akan meninggalkan sesuatu ke sesuatu yang lebih manis, lebih lezat, lebih menarik bagi dia. Jadi kalau kita bisa menanamkan lezatnya ilmu, manisnya ilmu, maka otomatis orang akan fokus ke situ tanpa ribet-ribet melarang. Itu saya berenung aja gitu. Menarik juga nih konsep. Tapi kan menanamkan itu tuh susah banget hadirin. Tapi iya, gitulah hadirin. Kalau kita punya apa, kita buka kedai bakso dan bakso kita paling enak sedunia gitu lah. Kan hadirin nggak perlu melarang orang untuk pergi ke tukang bakso B, C, D, E gitu. Kasih aja yang paling enak, orang akan datang sendiri. Jadi intinya adalah Allah Ta'ala bisawab tentang kelezatan ilmu itu sendiri. Dan semoga ilmu kita bisa masuk ke dalam hati kita, bukan hanya sampai ke isi kepala kita saja. Oh, amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan kembali, dan ingat apa yang dikatakan para ulama, inna dakhil fi talabil ilmi kathir was-sa'idu fihi qalil. Yang masuk ke dunia ilmu itu banyak, yang datang ke kajian itu banyak, tapi yang bahagia sedikit. Yang datang ke kajian banyak hadir. Dari dulu itu gitu. Yang datang ke kajian banyak, tapi yang bahagia sedikit, nggak banyak. Maka PR-nya, bisakah kita memasukkan ilmu itu menjadi iman? Bukan hanya kita ketahui, tapi kita yakini, lalu kita amalkan, lalu kita mendapatkan manisnya iman tersebut, dan kita akan bahagia dengan itu. Dan contoh sangat banyak. Mus'ab bin Umair itu kan kaya hadirin, dari keluarga konglomerat, lalu masuk Islam, lalu kehidupannya berubah drastis, dan dalam riwayat itu beliau bisa pingsan di jalan karena lapar dan kurang makan. Tapi apakah beliau kehilangan kebahagiaan? Enggak hadirin. Betul, beliau kehilangan baju mewahnya, wardrobe-nya udah biasa. Beliau kehilangan makan enak. Beliau kehilangan uang. Beliau kehilangan materi. Bahkan beliau kehilangan keluarga besar beliau. Tapi apakah beliau kehilangan kebahagiaan? Enggak. Beliau enggak kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Karena merasakan manisnya iman. Sedangkan kita tidak diuji dengan ujian mereka, tapi goncangnya itu cepat sekali, labilnya luar biasa. Nah, mari kita evaluasi apakah benar ilmu kita, dan apakah ilmu kita masuk ke dalam hati kita. Semoga Allah memberikan taufik, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Allamah Ibnul Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam Tadhkiratus Sami, dan kita sedang membahas tentang sifat mudahanah. Itu virus yang harus dihilangkan, dan sifat mudahanah kita ganti dengan sifat mudarah gitu. Kita ganti dengan sifat mudarah. Jadi penuntut ilmu harus punya sifat mudarah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan kajian kemarin tentang mudarah dalam waktu 1 menit? Jangan kultum, 1 menit aja. Siapa? Kesimpulannya yang antum pahami apa kawan? 1 menit. Siapa? Itu beliau dulu ngangkat.
duluan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan kultum, kusut, kuliah 1 menit. Nah, Ustaz, izin menjawab. Dari Al-Imam Ibnu Battal, Ibnu Hajar, Al-Mudahana itu disunahkan atau disukai, sedangkan Al-Mudahana itu haram. Al-Mudaharah dari Al-Imam Al-Qurtubi yakni membuat sebuah effort duniawi untuk kebaikan agama atau dunia, atau juga dua-duanya. Seperti lemah lembut ketika berbicara, meninggalkan sikap-sikap kasar. Adapun kesimpulannya, ketika kita dilarang mudahana, bukan berarti kita dilarang bersikap keras dan sebagainya. Udah. Baru 21, 20, 19, 18. Nggak jadi kusut kali ini nih. Karena cuman 40 menit. Syukran. Ada lain nggak? Tapi pakai bahasa dia sendiri. Kesimpulannya aja. Jangan lihat buku gitu lah. Coba antum. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang mudaroh, Lihat anak, lihat saya, tatap mata saya. terkait mudaroh, Ustaz, pada intinya adalah mengganti yang tadinya kita berjuang, bergerak, beraktivitas di dunia, yang tadinya diniatkan untuk kepentingan dunia, tapi kita rubah menjadi kepentingan untuk dunia dan juga akhirat. Dunia juga iya, akhirat juga iya, dan keduanya. Dan salah satu bentuknya adalah yang tadinya kita bersikap kasar, maka bersikap lembutlah. Yang tadinya kita biasanya skeptis dengan orang, maka bersangka baiklah kepada setiap orang. Mungkin sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Akhwat ada yang bisa nggak? Syukran ya, makasih. Nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada. Ada Ustaz. Mulai bisa. Pakai bahasa sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari kajian pekan lalu adalah sebagai salah satu seorang yang Allah karuniakan ilmu, maka di tengah-tengah kita berbicara, berinteraksi dan bergaul dengan manusia, kita harus bisa membaca karakter, tabiat dan juga bagaimana akhlak kita saat berinteraksi dengan mereka. Misalkan ketika mungkin Allah berikan sebuah ilmu dan dihadapkan dengan orang yang karakteristiknya keras, maka kita berusaha untuk akhirnya menjadi pribadi yang lemah lembut. Pun ketika kita diberikan teman atau dihadapkan oleh seorang yang ceplas-ceplas gitu ya, Ustadz, kita memiliki ilmu untuk bersabar dan tetap berperilaku baik dengan orang tersebut, karena seperti Imam Al-Jauzi rahimahullah, setiap orang yang berada di atas harus bisa membaca tabiat orang yang berada di bawahnya. Jadi kita harus bisa berinteraksi dan melihat kondisi orang tersebut gitu. Jadi tetap berperilaku lemah lembut dan tidak bersikap keras. Itu Ustadz. Syukran jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih? Kenapa yang wanita susah banget ya kalau di ini? Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga wanita. Pada dia. Ya. Ya, mudaroh itu simpel aja ya. Mudaroh itu adalah seni berinteraksi dengan manusia, bahwa kita harus bermain cantik ketika berinteraksi dengan manusia, ketika bersosialisasi. Tujuannya untuk menyelamatkan agama dan akhirat kita.
atau untuk kepentingan dunia kita yang mubah. Kalau yang pertama hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya mubah. Kira-kira itulah kesimpulan. Berapa jam tuh tadi kesimpulan saya? Hah? Nggak sampai 30 detik, gitu aja. Jadi ini seni berinteraksi dengan manusia. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dengan bermain cantik. Ada kalanya kita diam, ada kalanya kita bicara. Ada kalanya kita mendengar, ada kalanya kita tutup telinga. Ada kalanya kita melihat, ada katanya kita menutup mata. Semua sesuai dengan maslahat, kondisi dan porsinya masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu nggak satu tipe. Manusia itu nggak bisa disikapi keras semua tuh nggak bisa. Sebagaimana manusia nggak bisa disikapi lembut semua tuh nggak bisa. Allah berfirman tentang manusia apa dalam surat Al-Ahzab, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu secara umum tuh suka zolim dan sangat bodoh. Jadi kalau kita tidak bisa bermain cantik sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka berantakan hidup kita. Nah ini yang dilupakan banyak orang yang belajar agama. Dipikir sunnah Nabi itu lempeng lurus saja. Enggak. Lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan, kemarin kita bahas bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Arab pedalaman, dengan berinteraksi dengan Mu'adz bin Jabal. Kontras berbeda. Mu'adz bin Jabal baca Al-Baqarah di saat sholat Isya, ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab pedalaman pipis di masjid, hadirin. Bayangkan kalau kita pakai madhab lempeng-lempeng aja, pukul rata. Kalau baca sholat Al-Baqarah di sholat Isya dimarahin, ditegur, maka yang pipis di masjid, almarhum, hadirin, selesai itu, selesai, tamat riwayatnya lah, pipis di masjid. Kira-kira ada orang pipis di dalam masjid, di masjid Jakarta, kira-kira bisa keluar selamat nggak tuh? Tapi Nabi SAW da'uh, kata Nabi SAW, biarkan dia pipis, karena ini orang nggak bisa dikerasin. Arah pedalaman dikerasin, nggak bisa. Begitu udah selesai, tolong ngambil air dan siram airnya. Baru Nabi SAW jelaskan pelan-pelan, ini tuh masjid, gitu. Gitu. Ada Arab pedalaman tarik baju Nabi SAW di atas gini sampai berbekas, sambil berkata, ya Muhammad, tolong berikan kepada saya uang Allah yang Allah titipkan ke kamu. Masya Allah, Pak. Kira-kira kalau di bawah atau digituin orang, kira-kira gimana? Aduh. Tapi Nabi SAW cuma senyum aja, lalu kasih orang ini gitu. Itu mudaroh. Itu seni berinteraksi dengan orang. Nggak bisa orang tuh dipukul rata. Makanya kemarin kita bahas hal yang sangat penting. Ucapan Hasan Al-Basri, kata beliau, banyak orang mengatakan al-mudaratu nisful aqal. Mudarah itu setengah akal sehat. Wa ana aqul hiyal aqlu kullu. Tapi bagiku mudarah itu adalah akal sehat secara utuh. Artinya orang yang berakal sehat itu mengerti, menyikapi manusia tidak bisa hanya dengan satu warna, nggak bisa dengan satu sikap, nggak bisa. Dia harus ngerti mudarah. Itu orang punya akal sehat, kata Al-Hasan Al-Basri.
Kalau ini diucapkan 15 abad yang lalu, ketika tidak ada sosial media, ketika interaksi sangat terbatas skupnya, lalu bagaimana dengan hari ini? Antum bicara detik ini, itu bisa didengar di Sydney, bisa didengar di Paris, bisa didengar di Amsterdam, bisa didengar di Auckland, bisa didengar di Canberra, bisa didengar di Tunisia, bisa didengar di, semua bisa dengar. Lalu kita suka-suka bicara. Orang yang punya akal sehat tuh ngerti, nggak bisa begitu. Itu mudaroh. Dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ABS, bukan asal bapak senang, bukan ngejilat, bukan ngejual agama, bukan. Itu hal yang sangat penting, hadirin Allah muliakan. Jadi penuntut ilmu itu harus memiliki sifat mudaroh, yaitu cantik hati dan cantik sikap. Itu poinnya. Cantik tutur kata dan cantik sikap dan tutur kata, sebagaimana kita sudah bahas, bukan sebatas lembut dari A sampai Z, enggak. Nabi SAW pernah marah apa tidak? Pernah. Jadi jangan sampai kita salah kaprah juga, tidak. Walaupun secara umum innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kata para ulama, kaidah dasarnya lemah lembut. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha lembut dan menyukai kelemah lembutan di segala kondisi. Tapi ada pengecualian, ada kasus anomali, dan itu diterapkan oleh Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal pernah ditegur dengan keras, Usama bin Zaid pernah ditegur dengan keras, Khalid bin Walid pernah ditegur dengan keras oleh Nabi SAW ketika sedang terlibat sedikit problem dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Tapi dampaknya nggak ada yang fatal, karena ketika Nabi SAW bersikap keras, beliau bersikap keras secara jitu, kalkulasinya jelas, hanya ke orang-orang tertentu saja yang efektif gitu. Dan untuk kemaslahatan akhirat, bukan baper, bukan emosi, bukan amarah, tapi perhitungan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini pentingnya mudaroh. Ini pentingnya mudaroh. Makanya kata Muhammad bin Samak, man arfan nasa darahum. Barang siapa yang mengerti manusia, dia akan menggunakan mudaroh. Wa man jahilahum marahum. Dan barang siapa yang nggak ngerti manusia, nggak bisa baca lapangan, hobinya ngedebat manusia. Jadi orang yang suka debat sana debat sini, itu kata para ulama bukan kata saya. Orang nggak ngerti manusia, karena nggak efektif, maksudnya gitu, nggak efektif. Manusia didebat-debatin nggak efektif. Nggak efektif. Itu fine. Manusia itu efektifnya diapain? Mudaroh, disentuh, dibaik-baikin, baru orang tuh tersentuh gitu hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini untuk kepentingan akhirat atau dunia yang mubah, bukan mengorbankan prinsip. Itu perlu diingatkan. Makanya Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, antudariyan nasa ala wajhin yaslamu laka dinuk
Mudara itu adalah engkau berinteraksi dengan manusia secara cantik dari sisi yang membuat agamamu selamat. Nah, agama loh, selamat. Itu hal yang penting. Kita lanjutkan setelah salat maghrib insyaallah ta'ala, dan kita bacakan sebuah hadis yang penting dalam kehidupan keseharian kita, dan salah satu hadis yang menjadi dalil adanya sifat mudarah. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, di antara dalil tentang mudarah yang perlu kita tekankan pada kesempatan kali ini, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, adalah sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ketika Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairah, berikanlah wasiat dan saling memberikan wasiat tentang perkara yang berhubungan dengan wanita secara baik. Fa innahunna khuliqna min dila', karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus. Wa inna a'waja syai'in fi dila' a'lah, dan yang paling bengkok dari tulang penciptaan itu yang paling atas. Sebagian ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud paling atas itu apa? Lisan. Jadi artinya yang paling susah dikendalikan oleh wanita itu lisannya. Betul nggak ibu-ibu? Masya Allah. Makanya tadi di awal itu waktunya berapa menit? Nah, tadi apa tadi? Apa tadi? Setusuk. Nah, tapi kenyataannya gitulah. Tadi kusut ya. Kuliah 1 menit kusut. Akhirnya jadi kultum. Kuliah terserah antum deh. Terserah yang bicara deh. Jadi susah emang kontrol lisan perempuan itu paling susah. Bukan mereka buruk, enggak, tapi itu mereka diciptakan demikian. Maka Nabi SAW mengatakan yang paling tidak lurus itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau Anda bahasanya apa ya? Kalau Anda paksakan terus dicecer gitu ya. Maksudnya sih diluruskan. Jadi tulang yang nggak lurus itu tuh benar-benar dibombardir gitu biar lurus. Alih-alih lurus justru patah, kata Nabi SAW. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau Anda biarkan, maka dia akan selamanya bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka nasihatilah wanita dan saling memberikan nasihatlah
di antara kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Nah, menariknya keterangan dari para ulama seperti Al-Hafidh rahimahullahu taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa wa fil haditsin nadab ilal mudarati listimalatin nufus. Hadits ini adalah dalil disunahkan mudaroh, gitu loh, mudaroh, wa ta'allufil untuk membuat jiwa itu tertarik dan hati itu menjadi dekat. Wa fihi siyasatun nisa bi akhdil afi minhunna, dan ini adalah strategi siasah, gitu loh, berinteraksi dengan wanita, bi akhdil afi minhunna, untuk mengambil maaf dari mereka dan sabar atas ketidaklurusan mereka. Karena kalau ada orang yang benar-benar perfeksionis dengan istrinya dan benar-benar dicecar, dikejar, pokoknya nggak boleh salah, sangat disiplin, maka justru dia nggak akan dapat manfaat dengan kebersamaannya bersama istrinya tersebut. Padahal secara umum seseorang itu butuh didampingi oleh wanita, yaskunu ilaiha, agar dia hidup tenang bersama wanita tersebut, dan agar dia minta support dari istrinya untuk kebutuhan hidupnya. Maka kesimpulannya, al-istimta'u biha la yatimu illa bisabri 'alaiha. Ini menarik, kata beliau, kata para ulama, bersenang-senang dan berbahagia dengan istri itu tidak akan berhasil dan tidak akan sempurna kecuali dengan sabar terhadap kekurangannya dan bermain mudaroh pada saat hidup dengan dia. Dan mudaroh dalam konteks ini adalah itu tadi, ada kalanya kita dudukkan persoalan, ada kalanya kita lepaskan aja, ada kalanya kita bahas permasalahan, ada kalanya udah kita anggap angin lalu aja. Jadi kalau semua kesalahan istri antum hadirin sekalian kita audit, gitu loh, bahkan pakai auditing publik segala macam, gitu loh, nggak akan berhasil, nggak akan berhasil. Dan ini konsep yang sering tidak dimengerti oleh laki-laki. Banyak laki-laki atau banyak suami menyikapi istrinya itu benar-benar straightforward, gitu loh, dan nggak ada seninya, gitu loh. Pokoknya kalau cuek terus, gitu loh, udah dicuekin aja tuh istri karena ribet cerewet dan lain sebagainya, atau semua kalimat yang keluar dari lisan istri dibahas, dikaji, dan dicek tafsirnya. Itu insya Allah stres, hadirin, bener ya, nggak akan bisa. Kalau seluruh ucapan istri antum itu antum tadaburi, ya itu insya Allah lah tensi naik, terus tingkat stres tinggi dan lain sebagainya. Itu nggak bisa, harus dilepas, gitu loh, harus dilepas. Nggak bisa semuanya dibahas. Makanya kan hadirin Allah muliakan, ketika ada problematika di rumah tangga Rasulullah SAW, artinya istri Nabi SAW melakukan kesalahan, apa kata Nabi SAW, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hal tersebut? Coba buka surat At-Tahrim ayat 3, kata Allah Subhanahu Wa Taala,
wa idh asarra an-nabi ila ba'di azwajihi haditha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menjelaskan sebuah rahasia kepada salah satu istri beliau, di antara keterangan Hafsah. Jadi Nabi SAW cerita, dan Nabi SAW, ini rahasia ya, off the record ya. Apa yang terjadi? Kan nih perempuan, falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi. Gimana? Diceritain sama Hafsah gitu loh. Ya itu tadi, susah untuk wanita tuh jaga itu susah. Diceritakan. Lalu Allah kasih tahu ke Rasulullah, Allah singkap, itu istrimu tuh kasih tahu loh gitu. Apa yang terjadi? Ini salah satu fikih dalam rumah tangga secara khusus dan mudarah secara umum. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ini hadirin, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang kitab suci untuk kehidupan kita. Sampai kayak gini dibahas dalam Al-Quran. Nabi SAW arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi dudukkan, Nabi jelaskan, tapi nggak semuanya, sebagian aja yang Nabi angkat. Dan Nabi SAW lepaskan sebagian yang lain gitu. Di ignore, di skip, nggak semuanya. Jadi kalau kita gayanya masih, kemarin kamu ngomong apa, terus tadi ngomong apa tadi coba ulang apa ngomong gitu, nggak bisa. Terus kita sebutkan lagi kesalahan istri kita, yang ucapan istri kita yang kemarin, yang lusa, yang 3 hari yang lalu, yang 4 hari yang lalu, dan sebagainya. Nggak akan berhasil rumah tangga kayak gitu. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita, kata sebagian orang ya, memang ahli sejarah hadirin. Iya, kata sebagian orang gitu loh. Saya cuma nukil ya gitu. Ya, itu mereka tuh luar biasa. Itu kejadian di tahun 1999, masih ingat tuh gitu. Kejadian tahun 2010 itu bisa ingat. Kita lagi bahas kejadian kemarin. Wanita tuh punya kelebihan, bisa mengaitkan dengan kejadian di tahun 2012 gitu misalnya. Terus kita mikir, itu yang mana ya gitu. Kita aja udah lupa. Terus diingetin, oh iya benar. Nah kalau begitu berbanggalah gitu lah. Berarti memang istri kita itu bagus dalam ilmu sejarah. Udah ambil positif aja gitu. Benar gak sih ibu? Oh benar. Pokoknya kalau dapat berarti aman gitu ya. Mereka beliau-beliau mengakui. Iya itu perempuan. Dan bisa jadi itu tuh nggak disengaja gitu loh. Bukan maksudnya mojokin suami, jatuhin suami, terus membuat masalah jadi ribet. Itu keluar begitu aja. Bener nggak ibu? Kan lagi alhamdulillah. Udah ya, jelas ya. Jadi adapun kita laki-laki nggak bisa begitu. Konsep laki-laki itu arrafa ba'dahu wa arada an ba'd. Yang dibahas tuh intinya aja. Sebagiannya lupakan udah. Lupakan. Gitu. Kalau kita ikut mazhab beliau-beliau, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Itulah hadirin sekalian. Jadi hadirin Allah muliakan, itu mudarah. Kan makanya
mudaharah itu ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita diam. Ada kalanya kita harus hentikan ucapan istri kita, ada kalanya biarin aja udah. Karena begitulah. Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd, gitu. Gitu. Itu hal kayak gitu. Ini ayat tuh menarik banget hadirin sekalian. Makanya kan lanjutan ayat tersebut, falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza. Itulah hadirin. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang kesalahan tersebut, apa jawab istri beliau? Siapa yang kasih tahu? Gitu. Bukan, ya aku salah. Enggak. Siapa yang kasih tahu? Gitu. Kan? Ketawa antum kan bukan sekedar ketawa nih, ini ketawa penuh makna gitu loh. Ketawa yang merasa apa dimengerti gitu loh, ngerti ya? Ketawa gitu ya, kayak ya Allah gue banget nih gitu loh. Itu, ini Nabi SAW ngadepin itu. Makanya kan sering nggak kalau antum tuh sama istri rumah tangga, antum pikir kalau main bola nih, ini udah counter attack, nembak, gol udah, itu bisa ngeles, nggak bisa gitu. Bola tuh bisa dari situ bisa belok ke penonton gitu loh. Padahal ini harus gol gitu loh. Ngerti nggak? Ngomong-ngomong udah nikah belum sih? Ya nggak ngerti kalau begitu. Kalau ngerti, kita bikin udah gol nih. Itu bisa, itu kan. Falamma nabba'a bihi, ketika Nabi SAW menyampaikan, udah dijelaskan nih. Jawabannya, qalat man anba'aka hadza. Siapa yang kasih tahu engkau? Itu, masya Allah ya. Itu. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang kasih tahu aku itu Allah yang maha mengetahui, yang global dan yang detail. Itu. Nah, ini pelajaran. Makanya kalau bicara sama istri itu harus kembali ke tauhid. Udah selesai deh, gitu lah. Nah, seringkali kegagalan kita sama istri itu kita kembalikan ke diri kita. Karena merasa laki-laki, merasa hebat, merasa jago, gitu lah. Kamu jangan pernah ngeremehin aku ya. Wah, udah setelah itu kan berantakan. Nabi SAW nggak demikian. Nabi SAW mengatakan, yang kasih tahu aku itu Allah Subhanahu Wa Taala. Udah selesai. Itulah hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini dalil tentang mudaharah secara umum, dan ini ilmu tentang rumah tangga secara khusus. Kenapa hadits atau dalil ini kita angkat? Karena ini sangat keseharian dan banyak sekali orang tuh PR-nya gara-gara nggak tahu ini. Karena menyikapi wanita atau istri itu benar-benar straightforward dan ditabrak aja semuanya, ya rusak. Kata Nabi SAW, idzahabta tuqimuha kasartah. Kalau engkau paksakan terus dengan level paling tinggi gitu, dicecar, bukannya benar, bukannya lurus, kasar tahu, Anda patahkan itu tulang, rusak. Dan maksud patahkan tulang itu apa? Di antara maknanya cerai. Lalu kita salahkan wanita, emang istri Anda tuh nggak punya adab gitu loh, cari justifikasi kan, emang nggak nurut tuh gitu loh. Padahal kitanya nggak ngerti berinteraksi dengan wanita, akhirnya nikah lagi, ternyata begitu lagi, ceraiin lagi, akhirnya begitu terus gitu. Jadi bukan mereka, tapi kita yang seringkali nggak mengerti tentang wanita. Benar nggak ibu-ibu? Oh, masya Allah. Nggak apa-apa lah kita ini, kita membahagiakan wanita kan pahala.
Jadi hadirin Allah muliakan, itu mudaroh. Nah, dan alasan kenapa kita angkat hadis ini khususnya bagi yang sudah menikah ya. Ini adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan mudaroh kita secara efektif. Karena kita berhadapan dengan istri kita berapa kali seminggu? Antum ketemu istri berapa kali? Sebulan sekali? Sebulan 2 kali? Hah? Mayoritas jomblo ini nggak pernah nikah. Kita kan ketemu setiap hari. Dan otomatis kalau kita berusaha mengamalkan ini, otomatis skill mudaroh kita akan terasah. Nah, ketika skill mudaroh kita akan terasah, karena kita berusaha latihan terus di rumah, maka otomatis ketika ketemu tetangga, ketemu teman kantor, ketemu dengan ini dan segala macam, otomatis oke. Otomatis bagus. Nah, masalah kita seringkali itu melakukan pelarian. Bukannya berusaha menyelesaikan, justru cari pelarian keluar rumah. Nah, disitulah menyelesaikan masalah dengan masalah, gitu loh. Itu masalah. Padahal kalau coba kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah, mungkin nggak instan clearnya, mungkin butuh bertahun-tahun. Tapi coba dievaluasi. Nanti kesabaran kita tanpa kita sadari skillnya bertambah. Kematangan kita skillnya bertambah, lalu kemampuan kita membaca peta bertambah, dan kematangan bertambah, kedewasaan bertambah, dan mudaroh bertambah. Nanti ngadepin yang lain lebih enak, hadirin, gitu. Karena sekali lagi ini sudah jelas dari Nabi SAW, wanita tuh nggak bisa disikapi dengan satu sisi. Antum harus punya banyak skill kalau ingin menghadapi istri, gitu. Kalau hanya skill mendengar aja nggak bisa, gitu. Dia akan bicara terus nggak selesai. Tapi kalau hanya punya skill mendebat, nggak efektif juga, gitu. Hanya punya skill membentak, nggak efektif, gitulah. Jadi itu hadirin. Apalagi skillnya memukul, tambah nggak efektif, nggak boleh, gitu. Jadi kecuali pukulan yang ada kriterianya di dalam surat An-Nisa ayat 34, dan itu dorban ghairu mubarrih, yang tidak menyakitkan. Dan itu pun juga kata Nabi itu sudah meriwayatkan, orang-orang terbaik itu nggak mukul, gitu. Orang-orang terbaik itu nggak gunakan cara itu. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa jadikan rumah tangga kita dan kehidupan keseharian kita sebagai ajang melatih skill mudaroh, maka kita akan menjadi makhluk sosial yang handal. Dan semua itu relate-nya kembalinya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seringkali kita tidak mengalami kemajuan sebagai seorang individu, sebagai seorang personal, karena kita tidak memanfaatkan kondisi di rumah, dan kita lebih memilih cari pelarian dengan aktivitas di luar. Itu poin. Padahal orang-orang beriman itu mengatakan, sebagaimana Allah hikayatkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, nggak mungkin. Sekali lagi, mungkin butuh waktu, mungkin bertahun-tahun, mungkin di atas 5 tahun, mungkin di atas 10 tahun. Tapi lihat deh, dari sisi-sisi lain itu akan berkembang, dan hadirin akan jauh lebih matang dari sisi pribadi. Itulah Allah Ta'ala misal. Ini yang bisa disampaikan dalam bab mudaroh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat, ini skill yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Skill yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu,
jika ingin ilmunya bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair wa iyyakum atas doanya. Tapi jangan lupa doakan al-alama Ibnu Jamaah dan para ulama-ulama kita yang lain, hadirin. Ustadz izin bertanya, saya seorang suami, saya rutin hadir di kajian, namun kenapa ya Ustadz hati saya masih keras, belum bisa bersikap lembut terutama kepada istri. Bagi saya, istri saya selalu salah, tidak pernah benar. Meskipun dia tanpa sengaja melakukan kesalahan menurut saya. Saya susah memaafkannya dan saya harus berkata kasar kepadanya. Mohon doa dan solusinya Ustadz agar saya bisa bersikap lembut kepada istri saya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama insya Allah ini tanda kebaikan, karena kalau orang munafik, orang jahat, orang sombong nggak mungkin mau mengakui kesalahannya dan nggak akan bertanya dengan redaksi seperti ini. Dia akan menyalahkan istrinya secara mutlak, walaupun ini yang dilakukan beliau kepada istrinya, tapi kan hati kecilnya mengakui ini salah. Dan jadi itu sebuah harapan lah, insya Allah Allah masih menginginkan kebaikan kepada penanya dan kita semua insyaallah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, memang bicara hati itu nggak mudah. Makanya kan kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bahwa hal yang paling pantas untuk difokuskan, dijadikan prioritas waktu kita, prioritas tenaga kita, prioritas energi kita adalah islahul qulub, memperbaiki hati. Kenapa? Karena memperbaiki hati itu waktunya panjang, bukan 1-2 tahun. Kita masih ingat ucapan Al-Imam Ibnu Munkadir. Imam Ibnu Munkadir itu gelarnya Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori gitu. Ini salah satu gurunya Imam Malik rahimahumullah. Beliau mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat atau kama qala. Saya berjuang mengkondisikan hati dan jiwa saya selama 40 tahun sampai hati saya benar-benar stabil. Itu 40 tahun di level itu ya. Kira-kira kita punya harapan nggak kalau gitu, hadirin? Ada. Kenapa? Karena kita nggak dituntut bermain di level beliau. Ini level tinggi banget, hadirin. Namun paling nggak menjadi gambaran bagi kita, itu nggak mudah dan harus dimulai. Makanya itu tadi pentingnya selalu mengingatkan masalah ini. Makanya hampir setiap kajian kita coba ingatkan hal tersebut. Bukan hanya untuk diri jamaah sekalian, tapi khususnya diri saya pribadi. Karena hati kita lemah. Al-qulubu dha'ifah. Kata para ulama, hati itu lemah. Wasyubhatu khattafah, dan syubhat kerancuan, dan itu tuh menyambar-nyambar. Jadi kita butuh benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang ini butuh waktu. Terus yang kedua, minta tolonglah sama Allah. Makanya kan salah satu doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepada dirimu. Terus minta dan resapi. Seringkali karena doanya simple, singkat, dan
sering kita baca, akhirnya kita bicara tanpa ada ruh gitu loh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Doa dengan penuh kekhusyuan hadirin. Pelan-pelan dibaca, diresapi, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga hati kita. Lalu yang berikutnya, jaga ibadah kita hadirin sekalian, khususnya ibadah malam. Ibadah malam itu salah satu benteng yang sangat ampuh untuk mencegah diri ini dari provokasi semua pihak gitu. Itu ibadah malam. Orang yang ibadah malamnya kuat itu nggak terprovokasi, itu nggak terprovokasi, karena sekali lagi itu sangat sangat ampuh sekali. Karena itulah sifat dari ibadur rahman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, 64, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Itu wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan penuh kerendah hatian, dengan penuh ketawaduan. Jadi hamba Allah, apalagi penuntut ilmu, kalau jalan itu tawadu gitu loh. Punya wibawa tapi bukan arogan gitu. Cara jalannya tuh nggak arogan. Dia bisa memadukan antara wibawa dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila dia diserang atau ketemu orang bodoh di sini itu melakukan hal-hal bodoh gitu loh. Bukan orang yang kecerdasannya rendah, bukan, tapi melakukan hal bodoh, sikap bodoh seperti mencela, mencaci maki, provokasi, ngebully, roasting dan sebagainya yang tidak pada tempatnya dan tidak hak. Apa responnya? Qalu salama. Mereka merespon dengan baik gitu, nggak terprovokasi. Dan salah satu kunci mereka apa? Lihat ayat berikutnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang waktu malamnya itu untuk Rabbnya. Mereka sujud dan mereka qiyamul lail gitu. Makanya coba evaluasi. Kalau kita gampang terprovok orang, khususnya istri kita, evaluasi ibadah malam kita. Seringkali itu salah satu penyebab utamanya gitu loh. Karena ini janji Allah, orang hamba Allah yang ibadah malamnya kuat itu nggak akan terprovok. Mau dicaci maki kayak apa, qalu salama. Mereka kan bilang qalu salama itu bukan salama gitu loh, ngerti nggak? Mereka mengucapkan qalu kan apa? Mengucapkan ya. Salama itu artinya apa? Ucapan yang baik, jangan salah paham loh. Ya istri lagi marah-marah gitu, salama. Siapa lagi tuh bang? Gitu, repot gitu. Aduh, repot. Dipikir tuh nama orang gitu, salama. Akhirnya kita tidur, jempol kita diambil, dicekring, terus dicari, salama nih siapa? Nggak ada. Terus bias di bedak di kepalanya berbias, ini pasti ada handphone lain nih, di situ ada salama. Akhirnya suudzon, paranoid dan seterusnya. Salama itu bukan nama orang, salama itu mengucap hal yang baik, yang selamat gitu. Gitu hadir. Jadi itu poin. Terus yang berikutnya, lakukan hal-hal yang melembutkan hati. Seperti diantaranya Nabi SAW mengatakan apa? Berinteraksi dengan anak yatim, orang-orang yang susah, orang-orang yang dibawa, orang yang lagi sakit gitu loh. Kan kata Nabi, mau nggak aku berikan tips untuk melembutkan hati? Mas, usap kepala anak yatim. Dan maksud mengusap secara literally yang menunjukkan adanya
physical contact dengan mereka, kontak fisik gitu loh, dipeluk dan seterusnya gitu loh. Jadi bukan diusap semua, diusap-usap terus gini, ya bukan, itu tambah keras hati kita, bukan, tapi main gitu loh. Makanya kan ada orang tuh, ya bener anak yatim, tapi anak yatimnya di mana, dia di mana, bener sih kasih makan, tapi anak yatimnya nggak ditemuin. Kalau Anda mau ingin lembutkan hati, temui mereka dan interaksi, main. Terus ke jenguk orang sakit, itu lembutin hati. Ketemu orang-orang yang lagi di bawah, lagi down dan lagi bukan lagi downnya lebih, sehingga kita teman. Itu penting. Setelah punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah setelah itu kita akan lebih mudah menata hati kita dan lembut dengan istri kita. Wallahu ta'ala bisawab. Sudah masuk waktu Isya, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, dan jamaah jangan lupa pada saat kita bubar keluar minta agar Allah terima amal ibadah kita. Banyak doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.